Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan tentang kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, puluhan tahun Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. As-Saffat ayat 100. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh ya Allah. Itu beliau lantunkan pagi, siang, malam. Rabbi habli minas solihin. Hal ini diketahui oleh istrinya Sarah. Kemudian berkatalah istrinya kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Menikahlah engkau dengan Hajar. Mudah-mudahan engkau dikaruniai seorang anak. Kemudian singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menyetujui usulan Sarah istrinya. Kemudian menikahlah dengan Hajar. Singkat cerita, Hajar pun hamil dan melahirkan anak yang bernama Ismail. Penantian yang cukup panjang, kerinduan yang sangat panjang untuk mendapatkan anak. Ketika Allah takdirkan,
Allah amanahkan seorang anak kepada Hajar dan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keimanan Nabi Ibrahim, menguji ketauhidan Nabi Ibrahim, bagaimana kecintaannya kepada anak dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadilah sebuah dialog. As-Saffat 102. Berkatalah Nabi Ibrahim, apa perkata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai buah hatiku, wahai anakku, inni arafil manami, semalam aku bermimpi nak, ayah bermimpi nak, anni adbahuka, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Anni adbahuka, bermimpi untuk menyembelihmu sebagai kurban. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu nak? Lihat jamaah sekalian, berdialog, bertanyakan anak. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu nak? Ayah bermimpi nak. Qala, Ismail pun berkata, ya abatif'al, wahai ayahku, lakukanlah ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan engkau mendapati aku dalam keadaan yang sabar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa dialog seorang ayah dan seorang anak tentang bagaimana kepatuhan sami'na wa ata'na terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun penantian yang sangat panjang, yang sangat lama kehadiran seorang anak, akan tetapi Allah perintahkan anni adbahuka, untuk menyembelih sebagai kurban. Maka Nabi Ibrahim seorang ayah, Ismail selaku anak, sami'na wa ata'na. Kaum muslimin rahimakumullah, kita yang hadir di masjid ini merindukan memiliki sosok ayah yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim, yang berhasil mendidik anak-anaknya, mendidik anaknya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Kita yang hadir di sini merindukan memiliki sosok anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail. Karena harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki anak yang soleh dan solehah. Kenapa sebab? Karena mereka lah yang nantinya yang akan mendoakan kita, Bapak sekalian. Ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur, anak yang soleh soleha yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Kita selaku orang tua butuh anak yang soleh dan soleha. Maka peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Kullu mauludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani, riwayat Bukhari. Setiap anak, Pak, yang lahir ke muka bumi dalam keadaan bersih, suci, fa abawahu, kedua orang tua Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Soleh atau salah tergantung peran orang tua. Apakah anak menjadi taat atau durhaka tergantung orang tua dalam ketegasan mendidik anak-anaknya. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, kita rawat, kita bina supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanah dari Allah. Bagaimana dialog Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ayah bermimpi nak untuk menyembelihmu. Karena cintanya kepada Allah, sami'na wa ata'na. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, anak sekali lagi amanah dari Allah. Apa yang harus kita lakukan selaku orang tua supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah?
Yang pertama, tanamkan tauhid kepada anak kita. Sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Al-Luqman 13. Wa idh qala, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, nak. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena menyekutukan Allah zalim sangat besar, nak. Pesan Luqman kepada anaknya, jangan menduakan Allah, menyekutukan Allah. Tanamkan tauhid sejak dini kepada anak kita. Kenalkan kepada Allah. Sebagaimana Yakub menjelang kematian, Pak. Menjelang kematian, dikumpulkan anak-anaknya ketika itu, berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Al-Baqarah 133. Ma ta'buduna min ba'di. Abu noko sembah nak mun ayah lah mati, nak. Ma ta'buduna min ba'di. Abu noko sembah nak mun ayah lah mati. Yakub khawatir ketika beliau meninggal dunia, anaknya jauh dari masjid, jauh dari Allah. Itu yang Yakub khawatirkan. Abu noko sembah nak, iman yang dikhawatirkan Yakub alaihissalam. Bukan mata kulu nami ba'di, bukan abu noko makan, bukan iman yang dikhawatirkan orang soleh zaman dahulu. Itu yang pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ada sebuah kisah. Kisah ini sudah sering kita dengar. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, anakku durhaka kepadaku, zalim kepadaku. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sang anak, memanggil sang bapa. Disidanglah mereka berdua. Dinasihati sang anak, jangan durhaka kepada ayahmu. Kemudian sang anak mengajukan sebuah pertanyaan, wahai Umar bin Khattab, saya selaku anak, apakah memiliki hak dari orang tua saya? Memiliki apa saya, wahai Umar? Yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajar Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, anak pun berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada yang ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, wahai Umar. Namaku jual kumbang kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Ayahku sibuk, wahai Umar. Tidak pernah diajarkan. Mendengar itu Umar pun marah kepada sang bapa. Wahai sang bapa, kamu zalim, durhaka kepada anakmu. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau beri dia ibu dari agama Majusi. Kamu beri dia nama jual kumbang kelapa. Kamu tidak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu zalim kepada anakmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat mendidik anak zaman sekarang itu berat, sangat berat. Maka kami khotib menyampaikan kepada seluruh para orang tua yang hadir di masjid ini, ada sebuah kurikulum yang sangat sederhana, melahirkan anak-anak yang berkualitas secara keilmuan agamanya. Pondok pesantren. Di pondok pesantren tertib masalah ibadah 5 waktu. Bukan hanya sholat sunnah tertib. Mereka diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis, diajarkan bahasa Arab, diajarkan doa-doa harian. Mereka memegang Al-Quran. Coba Pak, ketika di rumah, apa yang mereka pegang? HP. Pergaulan yang luar biasa di dunia HP. Mereka disibukkan dari pagi sampai pagi bermain HP, main game, FF Mobile Legend. Sibuk mereka. Lihat kondisi sekarang masjid
Tanjung Pandan, bil khusus Tanjung Pandan, cari anak SMP maghrib isya subuh, cari. Aina dia, tidak ada. SMA, cari Pak. Kita survei seluruh masjid yang Tanjung Pandan ini, sedikit kalau toh ada, itu anak SD, SMP, SMA menghilang. Ketika khotib isi ceramah di SMP, SMA, ada yang jumlah SMA 900 anak, ada yang jumlah 800, ada yang 400 anak SMP. Ketika ditanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh, dari 800 siswa-siswi yang angkat tangan 2 siswa, tidak lebih dari 5 siswa. Kemana orang tuanya? Kemana leader ketegasan orang tua? Bukankah ketika ibu bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana membangunkan anak kami sholat subuh, Syekh? Syekh menjawab, wahai ibu, ketika anak ibu kebakaran rumahnya, rumah ibu kebakaran, ada anak ibu, bagaimana ibu membangunkan anak ibu? Akan aku tarik, wahai Syekh, aku tidak ingin anakku terbakar dalam rumah. Begitulah membangunkan anak ketika tidak mau sholat subuh. Paksa dia sholat subuh. Paksa dia sholat subuh. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari, peran orang tua sangat penting. Ingat jemaah sekalian, anak adalah amanah. Butuh ketegasan dari orang tua. Amanah yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana taat kepada Allah. Pendidikan itu simpel jemaah sekalian. Semakin tinggi kau sekolah, semakin taat kepada Allah. Sarjana, S2, doktor, semakin taat kepada Allah, itu berhasil. Jangan sampai kita semakin tinggi pendidikan kita, sarjana sampai doktor, lupa dengan Allah. Dakwah ke masjid itu gagal dalam pendidikan, gagal total dalam pendidikan. Maka keberhasilan pendidikan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berhasil pendidikan. Semakin bagus akhlaknya kepada orang tua, lisannya terjaga, tawadu, itu kesuksesan dalam pendidikan. Bukan semakin angkuh. Kan khotib pernah sebuah daerah di luar kota, sholat di lingkungan kampus jemaah sekalian, tidak satu pun mahasiswa yang sholat situ. Kemana mahasiswa itu? Seorang pelajar itu semakin taat kepada Allah. Di lingkungan kampus harusnya yang memenuhi masjid adalah anak-anak mahasiswa. Tetapi 1-2 orang terkadang sebagian masjid. Harusnya mahasiswa semakin taat kepada Allah. Itu pelajar yang sukses. Yang terakhir, perintahkan dia sholat. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari sholat. Barakallahu li wa lakum. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.